dia pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu dalam proses membangun komitmen damai MOU Helsinki di antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. DPR Aceh telah membentuk tim kajian dan advokasi MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan surat keputusan pimpinan DPR Aceh nomor 16/PMP/DPRA/2019 guna melakukan kajian akademis perjanjian tersebut dan menuliskannya dalam naskah akademik. Yang ini juga akan menjadi catatan sejarah hasil perjuangan rakyat Aceh serta implikasi dari implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh pasca 14 tahun MOU Helsinki. Termasuk keberadaan semua suku yang ada di Aceh: Gayo, Tamiang, Angit Jame, Lut, Aceh, Jawa, Batak, Padang, dan masyarakat Tionghoa sekalipun, dan etnis lainnya. Mari kita bergandeng tangan membangun Aceh dan membangun Indonesia sebagai negara besar dan kuat di rantau Asia Pasifik ini. Menuju Aceh hebat, pembangunan menuju Aceh sejahtera. Hal ini sesuai dengan tema peringatan Aceh Damai ke-14 tahun ini. Harus diakui memang dalam perjalanan 14 tahun Damai Aceh, kita tidak selalu melalui jalan yang lurus, tidak selalu mulus, tidak selalu bertaburkan bunga. Namun terkadang kita juga melalui jalan yang berliku-liku, jalan yang menanjak, penuh onak dan duri, dan kerikil-kerikil tajam. Namun, sebagai masyarakat Aceh yang paham dengan kearifan lokalnya atau local wisdom, tentu permasalahan-permasalahan yang menghadang mesti diselesaikan secara bijaksana. Saya sepakat dengan amanah yang disampaikan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro. Trust atau saling percaya sudah terbangun, maka oleh karenanya saling percaya itu harus terus ditingkatkan agar perdamaian bisa berjalan secara langgeng dan sustain.